Sekarang kau buat mengerti, kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Selamat pagi, Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita akan beribadah dan kita sudah melewati masa-masa ibadah online kesekian kalinya. Dan kita tetap akan bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau datang merendahkan hati kita, mencari wajah Tuhan, dan kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala karya-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu.
berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat seruanmu kepada Tuhan. Angkat pujianmu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi pujikan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, kami berseru, Yesus Tuhan, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas Kepadamu kami berseru, hanya kepada Yesus kami berseru, hanya kepada Yesus kami memohon pertolongan, hanya kepada Yesus kami memohon harapan kami. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber perlindungan kami. Percaya Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Allah yang sanggup memberkati setiap kami. Allah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Allah yang sanggup melindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan
Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Oh. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku, Kau turun tangan memberkatiku. Sorak-sorak buat Allah kita, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami kembalikan kepada Engkau sebab Engkau yang layak terima segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini sebab Tuhan Yesus sangat baik. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan cakrawala, jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah
sama Tuhan. Haleluya. Kuasa lawakan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Janganlah dan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Mujizat Haleluya. Haleluya bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi negara kami Tuhan. Engkau mengasihi kota kami Surabaya Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Tidak benar sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari pujikan Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna,
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Benar Bapa, Engkau sungguh sangat mulia. Hormat, syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami umat-Mu merendahkan diri hati di hadapan-Mu sebagai seorang hamba budak yang terus menuruti perintah Tuhan kami. Sebab itu Bapa Surgawi, terima kasih segala pujian, hormat yang sudah kami bawakan naikkan di hadapan-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari hanya ini yang dapat kami berikan, yaitu hati kami yang murni, hati nurani kami yang murni, yang tidak tercacat celah, tidak ada satu kebohongan atau kepalsuan. Kami naikkan dengan hati yang tulus untuk menyenangkan Tuhan. Sebab itu terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas kasih sayang dan kemurahan-Mu Tuhan, yang terus ada dalam kehidupan ini. Sebentar juga kami akan menikmati sabda firman-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman yang penuh dengan kekuatan ilahi, yang akan mengubah hidup kami, yang akan menyadarkan kami, yang akan memulihkan kami, teristimewa akan memberikan kekuatan menghadapi masalah hidup kami. Teristimewa firman ini memberikan pengharapan supaya kami terus dalam pikiran, perasaan, kehendak kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami tahu tujuan arah hidup kami, yaitu tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan untuk memerintah. Oh, sebab itu terima kasih atas kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu dan urapi dari pertengahan hingga akhirnya ini. Kami akan menikmati sukacita surgawi yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Bapa hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Sukacita buat saya untuk kembali bisa ada depan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini merupakan hari yang dijadikan Tuhan istimewa buat kita. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik, sampai saat ini kita masih boleh ada, kita masih boleh bernafas, kita masih boleh hidup sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau dari panitia sudah mengasih saya tema bahwa sebenarnya kita semua itu sudah dirancangkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di sini bukan berarti kita harus menjadi menduduki jabatan tertentu. Tetapi Tuhan punya grand design di awal bahwa kita semua anak-anaknya itu akan menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, pasal yang kedua, itu Tuhan menciptakan manusia awalnya untuk berkuasa. Untuk berkuasa atas bumi dan seisinya, laut maupun isinya. Bapak Ibu, Tuhan mendesain manusia, mendesain kita semua awalnya, itu untuk menjadi pemimpin, untuk berkuasa atas bumi ini. Nah, tapi kita tahu semua bahwa Adam gagal untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang yang diharapkan sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Apa yang dikatakan firman Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Ada berbagai macam syarat yang ditujukan untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin. Sebagai contoh, kalau di dunia ini Bapak Ibu, kita mau menjadi seorang supervisor atau kita mau jadi seorang manajer bagian tertentu dalam sebuah perusahaan, ada klasifikasi tertentu, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kita penuhi, baik itu secara pendidikan kita maupun secara pengalaman kita. Dunia memiliki persyaratan tersendiri untuk seorang pemimpin. Tuhan juga memiliki persyaratan. Tuhan juga memiliki kriteria apa yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang disyaratkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, seorang pemimpin pasti memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin pasti memiliki kekuasaan atau power atas sesuatu yang ia pimpin. Tetapi seringkali orang dunia melakukan kehendaknya sendiri, melakukan seenaknya sendiri. Orang mentang-mentang dia berkuasa, dia memiliki kekuasaan itu dan dia memakai seenaknya sendiri atas kekuasaannya. Kita mau belajar bahwa Alkitab mencatat bahwa ada dasar-dasar yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin. Pagi hari ini saya akan membagikan dua hal mengenai bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dan apa yang dikatakan Alkitab akan hal itu. Mari Bapak Ibu, kita mau buka bersama-sama dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal yang ke-22 Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-26. Mari Bapak Ibu, kalau kita sudah menemukan bersama-sama, kita akan membacanya bersama-sama. Baik, 2, 3. Tetapi
kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Amin. Bapak Ibu, di sini Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus jadi pelayan. Kalau engkau mau jadi pemimpin, engkau harus jadi pelayan. Engkau harus menjadi yang paling muda. Bapak Ibu, biasanya orang yang paling muda atau orang muda itu seringkali disepelekan. Seringkali orang muda itu dianggap remeh sama orang. Orang kan berpikir gini, kamu masih muda, kamu masih belum punya pengalaman. Sudahlah, kamu jangan ikut terlalu banyak campur, karena kamu masih muda. Seringkali dunia mengatakan demikian, orang-orang mengatakan demikian. Tetapi di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu ingin jadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi yang termuda. Jika kamu menjadi seorang yang terbesar, hendaklah kamu menjadi yang paling muda. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, hendaklah kamu sebagai pelayan. Bapak Ibu, Timotius dalam 2 Timotius pasal yang keempat itu mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda, tetapi kita harus membuktikannya itu dalam tindakan kita, kelakuan kita, tutur kata kita. Di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau kita mau jadi yang terbesar menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan. Pagi hari ini saya ingin membawakan lebih pada pemimpin sebagai pelayan. Untuk menjadi seorang pelayan itu biasanya itu kita harus memiliki suatu dudukan yang rendah. Tuhan Yesus juga berkata bahwa di ayat yang ke-27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dalam kitab ini, dalam pasal ini, murid-murid itu ribut satu dengan yang lain. Mereka ribut, siapakah yang terbesar di antara mereka? Siapakah yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara murid-murid? Apakah Yohanes yang sebagai murid yang paling dikasihi Tuhan? Ataukah Petrus yang dia merasa saya paling hebat? Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid ribut akan hal ini. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu mau menjadi pemimpin, kamu harus menjadi pelayan. Tuhan Yesus mencontohkan dirinya di ayat yang ke-27. Dia berkata bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan Yesus menjadikan dirinya contoh. Dia tidak hanya berbicara Bapak Ibu, tetapi dia memberikan contoh konkret kepada murid-muridnya bahwa dia datang sebagai pelayan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah anak Allah, pribadi kedua dalam Tritunggal. Dia yang empunya langit dan bumi. Sorga tahtanya. Sorga itu digambarkan bahwa lantainya dari emas, temboknya dari batu permata. Tuhan Yesus memiliki segalanya. Tapi dia rela datang ke dalam dunia. Dia mau turun ke dunia untuk kita, menanggalkan semuanya itu. Dia mau rela melepaskan semuanya itu. Dia datang ke dunia untuk kita yang berdosa. Supaya apa? Kita yang berdosa boleh diselamatkan. Nah, pelepasan atas semua yang dimiliki Tuhan Yesus itu mencontohkan bagi kita bahwa Tuhan Yesus tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Tapi dia datang dalam rupa yang hina, dia datang sebagai manusia dalam rupa yang hina, bahkan dia lahir dalam kandang binatang. Dia lahir dalam kondisi yang tidak enak. Ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh sama kita. Dia memberikan teladan bahwa dia datang untuk menjadi seorang pelayan, bukan datang untuk menjadi seorang yang dilayani.
Dia menjadi seorang pelayan di antara manusia. Dia mau taat dengan Bapa sampai mati di kayu salib. Itu bukan merupakan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tuhan mencontohkan hal itu. Dan contoh Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam 3,5 tahun dia melayani bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pada suatu saat menjelang dia mau ditangkap, menjelang dia mau diserahkan ke Pontius Pilatus, ditangkap oleh tawanan prajurit-prajurit Romawi, dia mengumpulkan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus di situ membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu, membasuh kaki ini memang salah satu tradisi dari kaum Yahudi untuk membersihkan. Kalau dari Perjanjian Lama, orang-orang yang membasuh kaki atau tuan rumah itu menyediakan suatu basuhan untuk membersihkan kaki para tamunya. Para tamu itu boleh membersihkan sendiri atau kaki tamu itu akan dibersihkan oleh pelayan sang tuan rumah. Di sini Tuhan Yesus menjadikan contoh bahwa dia mau melayani murid-muridnya. Kedudukannya dia sebagai guru, kedudukannya dia sebagai Tuhan. Kita mau baca juga sama-sama ya. Di dalam Yohanes 13, Injil Yohanes 13, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Mari kita buka bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15. 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Tuhan Yesus di ayat yang ke-13 mengatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Tuhan mengiyakan kata-kata itu. Ya, memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu perlu kita mengerti bahwa kedudukan Tuhan Yesus sebenarnya itu tinggi. Dia ngomong, murid-murid menyebut Tuhan Yesus guru sebagai pengajar dan Tuhan. Tuhan di sini berasal dari kata kurios yang berarti tuan, sang pemilik. Kedudukannya Tuhan Yesus tinggi. Dan itu diiyakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong, ya kalau kamu mau memanggil saya guru dan Tuhan, memang demikian, itu kata Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 14 berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tuhan mengasih kita suatu kata-kata yang keras, bahwa kita wajib saling membasuh. Kita wajib saling melayani. Kita menjadi pemimpin, itu kita harus melayani. Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa pemimpin itu tidak hanya berbicara pada suatu kedudukan. Ingat, pemimpin itu tidak hanya berbicara pada suatu kedudukan. Tetapi pemimpin di sini berbicara soal fungsi. Kalau pemimpin berbicara soal kedudukan, kalau kita tidak menduduki jabatan tertentu, maka kita tidak bisa dikatakan seorang pemimpin. Benar? Ya. Kalau kita menduduki jabatan manajer, kita akan disebut pemimpin. Kalau kita menduduki jabatan seorang CEO, Chief Executive Officer, itu kita akan bisa dikatakan pemimpin. Kalau pemimpin hanya dilihat dari suatu kedudukan. Tetapi pemimpin di sini adalah fungsionalnya. Fungsional pemimpin. Kita masing-masing, walaupun kita tidak menjabat suatu kedudukan apapun, kita menjadi seorang pemimpin atas diri kita sendiri. Pemimpin itu adalah tugasnya mengambil keputusan, membuat keputusan. Dan kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita mengambil keputusan untuk tiap langkah hidup kita sendiri. Kita mengambil keputusan untuk apapun yang kita lakukan atas hidup kita sendiri. Maka dari itu saya katakan bahwa kita itu menjadi seorang pemimpin atas diri kita sendiri. Minimal di situ.
Kalau Bapak Ibu dipercaya untuk menjabat suatu kedudukan tertentu, untuk memimpin, bersyukurlah akan hal itu. Tetapi jangan engkau anggap enteng jabatan itu. Jangan engkau anggap enteng tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu harus engkau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena engkau harus melayani atas tanggung jawab yang telah engkau emban. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling melayani. Sebagai pemimpin kita harus melayani, saling membasuh kaki, saling membersihkan, saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan ini perintah yang sangat keras yang Tuhan ajarkan sama kita, para pemimpin. Di ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau Tuhan yang adalah pemilik langit dan bumi, kalau Dia yang empunya segala yang ada di dalam dunia ini, mau untuk berbuat demikian, apa kita tidak mau berbuat juga demikian? Kalau Dia yang begitu tinggi, begitu mulia mau melakukan hal yang melayani sesama, turun untuk menjadi pelayan, masakah kita tidak mau? Jikalau engkau tidak mau, berarti engkau menganggap dirimu sombong, engkau menganggap dirimu lebih daripada Tuhan, engkau menganggap dirimu kedudukannya lebih tinggi daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan saja tuh mau untuk menjadi pelayan. Tuhan saja yang kerajaannya itu lantainya dari emas, temboknya dari permata, mau untuk menjadi pelayan. Masakah kita tidak mau? Bapak Ibu, ini sebuah peringatan yang keras dan perintah yang keras buat kita untuk kita lakukan, bahwa kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai pemimpin kita pasti mengalami berbagai macam persoalan. Sebagai pemimpin kita pasti akan mengalami suatu tekanan. Sebagai pemimpin kita pasti akan mengalami problema yang bermacam-macam, baik itu dari luar ataupun dari diri kita sendiri. Yang kedua, Tuhan ingin berkata bahwa tetaplah tinggal bersama dengan Tuhan. Yang harus dimiliki yang kedua oleh para pemimpin adalah tetap tinggal dalam Tuhan. Kalau kita mau membaca, kita kembali kepada Injil Lukas tadi, Injil Lukas pasal yang ke-22. Kalau kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-22, kita akan melihat bahwa Tuhan itu ingin kita tetap tinggal di dalam Dia. Ayat yang ke-28, Lukas 22 ayat yang ke-28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kamulah yang tetap tinggal dalam aku. Berarti Tuhan ingin kita tetap tinggal dalam Tuhan. Apapun pencobaan yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, Tuhan tetap inginkan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun kondisimu berat, sekalipun kondisimu tidak memungkinkan, sekalipun kondisi kesehatanmu menurun sekali, sekalipun kondisi ekonomimu menurun sekali, tetapi Tuhan tetap ingin kita tinggal dalam Tuhan, tetap berserah sama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan sukacita. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Tuhan, percayalah bahwa kita akan bisa melewati setiap pencobaan yang kita alami. Dengan adanya kita di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan membantu kita, menguatkan kita untuk melewati segala pencobaan yang kita alami. Dan ini ditetapkan sama Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan ingin kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan engkau merasa kuat. Jangan engkau merasa kuat karena engkau memiliki kuasa. Jangan engkau merasa kuat karena engkau menjadi seorang pemimpin dalam jabatan tertentu.
Jangan merasa kuat kalau mungkin secara ekonomi Anda memiliki uang yang banyak. Jangan merasa kuat kalau kondisimu saat ini sehat. Jangan pernah merasa kuat, karena kondisi kita itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. 5 menit lagi, 1 jam lagi, 1 bulan lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jangan engkau merasa kuat. Tetap andalkan Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan. Karena kalau engkau merasa kuat, berarti engkau mengandalkan dirimu sendiri. Alkitab mencatat bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan engkau merasa kuat karena engkau memiliki kekuasaan. Jangan engkau merasa kuat karena engkau menjadi seorang pemimpin dalam jabatan tertentu. Ingatlah hal ini Bapak Ibu, Tuhan menegur kita dengan keras bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, harus tetap berharap sama Tuhan. Bapak Ibu, dari 2 hal tadi, kita akan melihat bahwa apa hasilnya kalau kita ini sebagai seorang pemimpin yang kita melayani, dan kita sebagai seorang pemimpin yang tetap mengandalkan Tuhan, apa hasilnya? Kita mau lihat dalam Lukas 22 tadi ayat yang ke-29 dan yang ke-30. Ayat yang ke-29 dan ke-30, Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. 30, bahwa aku akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29 mengatakan bahwa hak-hak kerajaan yang dimiliki Tuhan, yang dikasih Bapa Surgawi untuk Tuhan Yesus, itu juga akan diberikan kepada kita. Hak-hak untuk apa? Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, dengan Tuhan Yesus, di dalam kerajaanku, dalam kerajaan Bapa. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini Bapak Ibu yang akan kita dapatkan. Kalau kita mau untuk melayani, menjadi pemimpin yang melayani, dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam kerajaannya Tuhan Yesus, dalam kerajaan sorga. Tidak cuma sekedar masuk Bapak Ibu, tapi ada plusnya lagi. Kita akan duduk semeja dengan Tuhan, kita akan makan minum dengan Tuhan bersama-sama. Tidak sampai di situ Tuhan ngomong. Tidak hanya masuk, tidak hanya makan dan minum, tetapi Tuhan ngomong, kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita akan menjadi pemimpin juga di dalam kerajaan sorga. Kamu akan duduk di atas tahta. Tuhan akan mempercayakan kekuasaan kepada kita di dalam kerajaan sorga. Kalau kita menjadi pemimpin yang melayani dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar masuk, Bapak Ibu ya, dalam kerajaan sorga. Tidak hanya sekedar masuk, tapi juga makan dan minum bersama dengan Tuhan. Wow, ini hebat. Ini hebat Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang biasa, kita diundang perjamuan oleh seorang yang punya kekuasaan. Contoh, kita diundang oleh, tidak usah diundang oleh Bapak Jokowi selaku presiden. Kita diundang oleh gubernur saja, sebagai pemimpin wilayah sebuah provinsi. Kita akan merasa, wah kita terhormat. Kita akan merasa sukacita. Kita akan merasa, wah saya bangga karena saya bisa diundang makan oleh gubernur, seorang pemimpin dalam sebuah wilayah provinsi. Yang mengundang kita, yang mengajak makan kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ini merupakan suatu hal yang istimewa, suatu hal yang luar biasa, untuk makan dan minum semeja dengan Tuhan. Tidak sembarangan orang akan bisa memperoleh seperti itu. Tidak hanya masuk dalam kerajaan sorga, tapi kita juga makan dan minum semeja dengan Tuhan. Ingat, tidak hanya cukup di situ, tapi kita akan duduk di atas tahta untuk menghakimi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah garansi yang Tuhan berikan buat kita.
Dengan catatan, dengan syarat bahwa kita menjadi seorang pelayan dan kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita mau periksa setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Apakah aku sudah menjadi seorang pemimpin bagi diriku yang mau melayani sesama? Apakah aku sudah menjadi seseorang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, apapun keadaan yang terjadi? Mari kita mau koreksi sama-sama pagi hari ini. Yang mengerti setiap keadaan kita adalah diri kita sendiri. Mungkin orang luar tidak tahu kondisi kita. Orang luar tidak tahu. Mungkin suami atau istri kita atau anak-anak kita tidak mengetahui benar-benar kondisi kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi kita sendiri yang tahu bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak bahwa kita mau jujur dalam diri kita sendiri. Apakah aku sudah menjadi seorang pemimpin bagi diriku sendiri yang mau melayani sesama, yang mau menjadi pelayan? Dan apakah aku juga sudah tinggal di dalam Tuhan? Walaupun semua yang terjadi saat ini, apakah aku tetap tinggal dalam Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita, pribadi lepas pribadi, bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya. Mari kita mau sama-sama perbaiki hidup kita, perbaiki diri kita. Kenapa? Karena janji yang Tuhan berikan itu adalah janji yang luar biasa. Masuk dalam kerajaan sorga, makan minum bersama dengan Tuhan, dan kita memerintah bersama dengan Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini memberkati kita semua, menegur kita semua, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pelayan, pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang menjadi seorang pelayan, dan juga Tuhan inginkan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita disegarkan oleh firman Tuhan bahwa kita sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu istimewa memimpin diri kita sendiri. Firman Tuhan tadi sudah dikatakan. Memimpin diri kita sendiri. Memang seorang pemimpin tidak mudah. Orang yang sukses itu pasti berulang kali jatuh dan akhirnya dia menjadi sukses. Sebab itu kalau saat ini kehidupan kita sebagai seorang pemimpin yang lagi jatuh, jangan putus asa. Jangan minder dengan keadaan persaingan dan semuanya yang terjadi dalam kehidupan. Kau harus bangkit. Engkau tahu bahwa Bapa Roh Kudus akan menyuntikkan modal ilahi dalam hidup kita supaya kita menjadi seorang pemimpin yang kuat. Dan kita akan sukses sampai kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu diperlukan kerendahan hati untuk melayani. Seorang pemimpin ialah menjadi pelayan, melayani, memberikan yang terbaik, memotivasi, dan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bangkitlah. Engkau sudah ditentukan Tuhan menjadi seorang pemimpin. Istimewa memimpin dirimu sendiri. Bawa dirimu, olah hidup ini. Perintahkan dirimu untuk taat, untuk menjalani perintah-perintah Tuhan. Karena tanpa ada seorang pemimpin, maka perusahaan itu akan jatuh. Perusahaan itu akan tidak karuan. Tapi ada seorang pemimpin yang bisa mengatur kehidupan, yang bisa mengatur semuanya. Walaupun ada persaingan, tapi tetap percayalah bahwa bersama dengan Tuhan engkau akan mampu menjadi seorang yang sukses. Sukses mencapai cita-citamu, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus Kristus untuk memerintah kedua belah suku bangsa Israel. Kita sudah diberikan pernyataan Tuhan bahwa kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Sebab itu bangkitlah pagi hari ini. Kuatkan dirimu.
minta pada Tuhan, bimbing aku Tuhan, bimbing aku di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak tersesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, menopangku, ku tak jatuh. Oh, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari angkat kedua tangan ini bersyukur pada Tuhan. Kita tahu hidup ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari jalani, pimpin dirimu mulai saat ini. Engkau harus tahu tujuan hidupmu, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pimpin dirimu supaya engkau dapat menjalani hidupmu hari demi hari dengan baik. Kalau engkau tidak bisa memimpin dirimu mulai saat ini, engkau akan jatuh, engkau akan tersesat. Tapi kalau engkau bisa memimpin dirimu saat ini, engkau akan terus berjalan bersama dengan Roh Kudus yang akan memberikan engkau kekuatan, yang akan menghiburmu, yang akan memberikan kau hal-hal yang baru dalam hidupmu, yang akan memberikan kau hikmat akal budi untuk mencapai tujuan hidupmu, yaitu kesuksesan hidup bersama Tuhan, menjadi seorang pemimpin di dalam kerajaannya kelak untuk memerintah ke-12 suku Israel. Sebab itu terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua pagi hari ini. Oleh sebab itu biarlah tanganmu tetap terangkat, karena kami tahu kalau engkau tetap mengangkat tangan, maka tangan yang kuat, lengan yang teracung itu akan mengangkatmu menjalani hidup dengan berbagai macam persoalan. Kalau saatnya engkau harus mengalami batu-batu yang terjal, maka tangan kuat, lengan yang teracung itu akan mengangkat engkau melewati batu-batu yang terjal ini. Oleh sebab itu percayalah dan yakinlah, hidupmu di bawah kekuatan kuasa Roh Kudus dan biasa. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu tetap dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus terus memberkatimu. Dan Dia terus akan melindungimu. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus terus akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi turun atas hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala pekerjaan usaha yang kau kerjakan. Terus memimpin hidup ini, diri ini, memimpin keluarga ini, mencapai kesuksesan bersama Roh Kudus. Dan Tuhan Bapa Surgawi terus akan memberikan kau kekuatan dengan urapan-urapan yang kuasa yang baru dalam hidupmu. Dan cinta dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus terus ada dalam kehidupan ini. Dan persekutuan Roh Kudus akan terus memimpin hidup ini. Mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima semua pagi hari. Amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku.